Kalau ada kebocoran seperti ini tentunya dalam konteks pengawasan ya. Nah ini juga menurut saya tadi berulang kali ya, dalam konteks pengawasan dan mungkin dari sisi perencanaan kan sebenarnya dalam penyusunan RKAB ya, apalagi kita semua kan wajib ya dalam konteks produksi ini menyesuaikan dengan RKAB yang diperoleh. Jadi kalau saya melihat pastinya barang-barang yang diekspor kalau memang ada ini sudah pasti dari tambang-tambang yang bisa jadi ilegal ya, yang Mmm, memang tidak masuk dalam RKAB gitu. Karena kan kalau kita bicara kita mhm, jual dalam negeri aja pun kan sudah jelas kan mmm, ada pengawasan dan iya. jumlah barang yang kita jual itu sesuai dengan RKAB yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Jadi saya rasa itu harus ditelusuri Mbak Safrina secara komprehensif gitu kan Mhm. dan disimpulkan gitu loh apa sih sebenarnya dugaan-dugaan yang ada ini sehingga kedepannya saya rasa tidak ada lagi pihak yang bisa memanfaatkan celah tersebut. Dan unsur-unsur tadi yang seperti Anda sebutkan, tadi Anda menyebutnya tuh, quote unquote kong kali kong gitu ya, Mas Angga. Ini yang disinyalir dan diduga melakukannya ini instansinya kira-kira bagaimana Mas? Dalam ya maksudnya lebih kepada opini Anda mengenai hal ini sampai bisa terjadi. Tadi Anda sebut tambang ilegal, lalu juga smelter-smelter yang memang terhubung langsung ke China. Bagaimana sebenarnya? Ya, maksudnya kan dalam konteks ini bisa saja pengirimannya memang berbarengan kan Mmm. dengan olahan yang sudah diolah tadi kan seperti juga disampaikan Mbak Mmm, Medi tadi kan berbarengan dengan pipe iron gitu ya. Memang kalau nikel olahan kan memang sudah memang sudah diekspor kan seperti itu berbarengan dengan mereka bisa jadi kan. Nah ini memang yang harus ditelusuri karena kalau menurut saya kalau tiba-tiba langsung dari tambang kirim langsung gitu ya ya nikel ini pasti pasti akan ketahuan gitu. Sederhana sederhana kan jumlahnya juga nggak sedikit ini Mbak ya kan betul. jumlahnya cukup besar ya 5 juta ton selama 2 tahun kan berarti kan kira-kira 1 bulan ya 300.000 kan cukup besar juga ya. Jadi menurut saya pastinya ada skema ya yang dilakukan secara sistematis ya menurut saya. Jadi Mmm. memang ini kalau memang ada ini memang kejahatan yang terstruktur bukan bukan parsial ya yang dilakukan oleh orang per orang gitu menurut saya. Jadi saya rasa ini perlu ditelusuri dan Iya, kalau memang KPK ini kan istilahnya kejahatan besar ya. Jadi iya. memang sebenarnya tugas KPK ini mengungkap hal-hal yang seperti ini juga gitu loh menurut Mmm. saya. Dan jika Iya. diberikan suatu sanksi yang sangat tegas dan berat ya. Baik baik Mas, dan tentunya ini juga menghambat tujuan utama dan visi utama dari Indonesia yaitu ultimately adalah hilirisasi itu sendiri ya. Nah mungkin ini pertanyaan, juga dari kami, jika memang, dugaan-dugaan ini seperti yang tadi sempat, Mas Angga bilang akan ditelusuri lebih lanjut dan akhirnya beberapa pihak terbukti melakukan hal itu dan terjerat. Siapa yang berhak menindak pihak-pihak tersebut? Karena juga tadi Mas Angga menyebut ini adalah kejahatan yang juga menghambat tujuan utama Indonesia menuju keniscayaan hilirisasi. Ya artinya sanksi yang dapat diberikan di samping memang sanksi pidana perorangan ya, tapi juga sanksi korporasi ya. Kalau memang ini menyangkut ada investasi dari luar dan ada kong kali kong, saya rasa harus ada efek jerak ya terhadap dugaan ini gitu Mbak. Jadi saya rasa kami dari asosiasi ya mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK untuk mengusut tuntas secara detail ya. Sebenarnya ini barang kelihatan kok kalau memang benar-benar serius gitu ya. Pasti 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 bisa terurai gitu loh dan ketahuan siapa yang melakukan ekspor or ini gitu loh. Kelihatan kok barang ini barang besar kan bukan sedikit ya. Iya, Jadi kelihatan kapal apa apanya. Jadi tinggal bagaimana keseriusan ini dan dikasih timeline gitu ya. Kalau perlu Menko Polhukam ya dalam hal mmm, ini bisa juga turut serta ya karena ini kejahatan besar ya menurut saya ya iya, di tengah usaha kita bersama untuk melakukan hilirisasi dan industrialisasi ya untuk membuka lapangan pekerjaan tapi masih ada saja yang memanfaatkan baik, celah-celah ini. mhm, Saya nggak yakin kalau ini hanya dilakukan oleh segelintir. pengusaha lokal misalnya gitu. Pasti ini terkoneksi dengan Baik, suatu sistem perdagangan internasional yang sudah ya. berjalan. Kita harapkan juga pengusutan dan penelusurannya juga akan berjalan baik prosesnya dan juga akan
kelihatan sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi, terkuak pula. Nah, terakhir mungkin, Mas Angga dari sisi Anda, dari sisi asosiasi dan juga pengusaha tambang, apa sebenarnya yang bisa dilakukan untuk, secara kolektif mengawasi agar ekspor biji nikel ilegal ini ke depannya tidak terjadi lagi? Ya, pertama saya rasa secara, infrastruktur kan sebenarnya sudah ada ya. Kita bisa juga dengan pendekatan-pendekatan, teknologi informasi ya yang bisa kita lakukan. Tapi menurut saya memang dari sisi pengawasan ya, khususnya aparat ya mungkin juga, secara SDM ya Mbak Safrina, perlu apa namanya, diberikan suatu dukungan yang lebih lagi ya, apalagi khusus di, wilayah Indonesia Timur ya. Nah ini maksud saya mungkin secara SDM juga kurang, jadi menurut saya perlu dukungan lah dari pemerintah ya dalam konteks pengawasan ini karena kan ini masih jumlahnya bukan sedikit ya ke depan ini cukup cukup besar ya apalagi banyak smelter-smelter baru yang sudah berproduksi jadi concern utama saya ya tetap bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi tapi di sisi lain juga dari sisi SDM untuk pengawasan bisa dilakukan penambahan ya.